Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah hadal majlis arwah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila arwah rijal ghaib ma la arwah al-abdal wal anjab wal abdal wal abdal ma la arwah al Sayyidil Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Sayyidina al-Qiyy al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alim Jami' Sadatina Ali Abi Ala Ibadillah Salihin Sayyidil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidil Syekh Muhammad Jalani Sayyidil Syargah Basyarani Sayyidil Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi Sayyidil Habib Ali bin Abi Bakar Sakran Fakhrul Wujud Sayyidil Syekh Abu Bakar bin Salim Qutbil Anfas Sayyidil Habib Umar bin Abdul Rahman Lantar Syekh Ali Barak Sayyidil Irsyad Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sayyidil Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Sayyidil Habib Ali bin Hasan Al-Attas Sayyidil bin Abdullah Al-Attas Sayyidil Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Sayyidil Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar Jami'ul Walail Madhkurina fi Tajil Aras wa Syarhil Ainiyah Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidil Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Sayyidil Habib Ali bin Husain Al-Attas Sayyidil Habib Salim bin Ahmad Jindan Sayyidil Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Sayyidil Habib Salih bin Husain Al-Hamid Sayyidil Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad Sayyidil Habib Husain bin Taha Al-Haddad Sayyidil Habib Abdullah bin Salim Al-Attas Sayyidil Habib Abdul Rahman bin Ahmad Segaf Sayyidil Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad Segaf Sayyidil Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani Sayyidil Syekh Muhammad Al-Awwal Al-Badri Sayyidil Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Sayyidil Syekh Ismail bin Haji Abdul Aziz Sayyidil Sanad Muhammad Syekh Al-Junaydi Abu Muhammad Ali Mahdi Mas'ali bin Haji Usman Usulih Ibrahim wal muntasibina ilaihim wa jami'a asatizi sahibul kitab Al-Imam Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Syekh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi wa usulihim fura'ihim wal muntasibina ilaihim Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd, segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para pengurus masjid, para asatidz, para hujjat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa berkumpul untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Di antaranya sebentar lagi insyaallah kita akan menuntut ilmu, membaca, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan nasihat-nasihat yang tertulis di dalam kitab An-Nasaihul Ibad yang tentunya akan membawa manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih di bab yang mau berbicara tentang hal-hal yang 5. Yang pada malam ini insyaallah kita akan membaca makalah ketiga, ya, makalah yang ketiga yang ada di halaman 112 kitab yang merah dan kitab yang biru di halaman 61, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adamu naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu, maqalah yang ketiga. Qala an-nabiyyu alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan, tidaklah Allah memberikan kepada salah seorang 5 hal
ya minal hayati illa wa qad a'adda, kecuali telah Allah persiapkan, ay hayya, sediakan, lahu untuk dia, khamsan ukhra, ya min jazaiha, dari balasannya. Ada 5 hal kata Nabi SAW, kalau 5 hal ini dilakukan oleh seseorang maka akan diberikan balasan berupa 5 hal yang lainnya, ya. Masing-masing dari 5 hal ini akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala jika ada yang melakukan dari 5 hal ini, ya. Yang pertama apa? La yu'tihi ayyallahu syakhsa asyukra, tidaklah Allah memberikan kepada seseorang berupa rasa syukur, lin ni'mati, dari nikmat. Kalau ada orang bersyukur, maka orang yang bersyukur itu akan diberikan balasan oleh Allah, illa wa qad a'adda lahu ziyadah, melainkan akan Allah sediakan untuk dia tambahan, ya. Jadi rasa syukur yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas oleh Allah Ta'ala, disediakan oleh Allah Ta'ala balasannya, tambahannya. Balasannya rasa syukur adalah tambahan dari nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini kita sama-sama udah apal ya, la in syakartum la azidannakum, ya. Ya, jika kalian bersyukur pasti kata Allah Ta'ala akan aku tambahkan untuk kalian, ya. Apaan yang ditambahin? Nikmat, ya. Ini ngomong-ngomong syukur itu apa? Ya, dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wa syukru huwal ma'rifatu bi anna jami'an ni'ami minallahi ta'ala wahdahu la syarika lahu fiha. Syukur itu adalah mengetahui bahwa semua nikmat berasal dari Allah Ta'ala. Ini nikmat yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala nggak bisa kita hitung jumlahnya. Ya, kadang-kadang kita berpikir yang namanya nikmat itu nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, ya, nikmat punya duit, nikmat badan sehat. Iya betul, itu semua adalah nikmat. Termasuk nikmat yang kadang-kadang kita nggak sadari adalah ibadah. Ibadah itu nikmat Pak dari Allah Ta'ala. Ini bapak-bapak datang ke masjid sekarang nih, ikut pengajian, nih ibadah bukan nih Pak? Ibadah. Ini nikmat Pak. Dan ini pemberian dari Allah Ta'ala. Kalau kita nggak dikasih nikmat ibadah, datang ke masjid, nih sekarang kita nggak datang. Maka jangan kita pikir kita ngaji nih bisa-bisanya kita, hebat-hebatnya kita, kuat-kuatnya kita. Enggak, ini anugerah dari Allah Ta'ala, ya. Semuanya yang ada, kebaikan yang ada pada diri kita itu semuanya adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Dan yang paling besar, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah nikmat iman dan Islam, ya. Ini kita semua sudah mendapatkan nikmat yang paling besar oleh Allah Ta'ala yang tidak diberikan kepada semua makhluk, kepada semua manusia. Ya, manusia banyak Pak, dan semuanya dikasih nikmat. Semua, bukan cuma manusia, bahkan semua makhluk itu dapat nikmat dari Allah Ta'ala, ya. Kita sebagai manusia dapat nikmat dari Allah Ta'ala, semua manusia dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Tapi nggak semuanya diberikan nikmat iman dan Islam. Ini yang harus kita syukuri, ya. Kadang-kadang ya karena kita kurang syukur, ya kita pengennya dapat nikmat yang bersifat ya, nikmat yang bersifat materi. Padahal kita ini udah mendapatkan nikmat yang paling besar. Dan kadang-kadang juga
kita udah dikasih nikmat yang bersifat materi, kita masih merasa kurang aja. Enggak, syukurin Pak, ya syukurin. Kita dikasih badan sehat, nikmat dari Allah Ta'ala. Gimana cara kita bersyukur kepada Allah? Dengan anugerah badan sehat itu, kita gunakan badan kita buat ibadah. Itu bentuk rasa syukur kita. Dikasih nikmat mata, kita gunakan untuk ibadah. Dikasih nikmat telinga, kita gunakan untuk ibadah. Dikasih kuat jalan, kita gunakan buat pergi ke masjid. Itu nikmat semuanya. Itu bentuk rasa syukur kita. Kalau kita sadar semua yang ada pada diri kita ini adalah nikmat anugerah dari Allah Ta'ala, kemudian kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mempergunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah kepada Allah, ditambahin oleh Allah Ta'ala, ya. Punya badan sehat, sering ngaji, sering datang ke masjid, ngerjain sholat 5 waktu, insya Allah badan sehatnya awet, ya. Biar kata mungkin duitnya cekak gitu Pak, ya. Tapi kalau badan sehat enak gak Pak? Enak. Ya, mauan badan sehat apa duit banyak Pak? Badan sehat. Badan sehat, duit banyak? Syukur masakin ya. Mau juga, mau juga. Kalau ngomong jurusan duit nggak pernah enggak kayak gitu ya. Manusiawi, ya manusiawi. Ya siapa sih orang yang nggak mau kaya? Ya ada nggak orang ditanya, lu mau kaya mau miskin? Gua sih miskin aja. Ada nggak? Nggak ada. Tuh kalau ada orang begitu ya, gua sih kayak gini aja dah. Rumah bocor nggak apa-apa gitu ya. Makan ada, makan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu aslinya dia pengen kaya tapi udah lama nggak kaya gitu. Hanya udah bosen dia berharap jadi orang kaya, udah pegel artinya berharap jadi orang kaya, artinya udah pasrah. Ya, manusia gimana, nggak ada manusia yang nggak kepengen kaya itu Pak. Cuma kan kadang-kadang cara mendapatkan kekayaan ini gitu. Tapi kalau kita disuruh milih, mau duit dikit badan sehat sama duit banyak badan sakit, mauan mana? Sehat. Badan sehat, duit banyak, banyak juga. Ya kadang-kadang kita kurang syukur gitu. Badan sehat ini badan sehat mahal Pak. Ya, duit gaji nggak seberapa. Ya gaji misalnya sebulan cuma 5 juta. Badan sehat sama gaji sebulan 50 juta, tapi berobatnya 45 juta. Ada kan orang begitu, duitnya banyak, badannya sakit. Ya, ke dokter, sampai bosan dokter, dia lagi. Apa enak begitu? Ya, apa enak begitu? Syukurin Pak. Makanya sering-sering datang ke masjid, sering-sering ngaji, sering-sering sholat berjamaah. Insya Allah badan seger, gitu ya, badan seger. Biar kata umur tua, ya. Tapi kalau masih tetap melaksanakan ibadah kepada Allah, insya Allah dikasih kekuatan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Bersyukur namanya, kan udah dijanjiin. Kalau bersyukur, ditambahin, ya. Dan banyak bentuk-bentuk bersyukur ya, mungkin buat sebagai pemicu kita agar kita tambah bersyukur apa, kita lebih condong kepada urusan agama kita gitu ya, daripada urusan dunia kita ya. Ada hadis Nabi apa, man nadhara fid dunya ila man huwa dunahu. Ini buat patokan kita, siapa yang melihat ya, memandang di dalam urusan dunia kepada orang yang ada di bawahnya. Wa nadhara fid dini ila man huwa fawqahu, dan memandang kepada di dalam urusan agama kepada orang yang ada di atasnya. Kalau ada orang begitu, kalau urusan dunia dia ngelihatnya orang yang ada di bawah dia.
Ya, urusan akhirat dia ngelihatnya sama orang yang ada di atas dia. Ada orang begini, katabahullahu shabiron syakiron. Akan Allah tulis catat ini orang adalah orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Urusan dunia lihatnya orang yang ada di bawah kita, Pak. Ya, kita gaji 5 juta, lihat sama orang yang gajinya 3 juta. Banyakan mana? Banyakan kita. Ya, kita punya rumah ukuran 30 meter persegi. Lihat yang di bawah kita. Ada yang punya rumahnya 2 kali 3. Tuh. Lebaran mana? Luasan mana? Begitu aja. Ya. Insya Allah kalau kayak gitu hati kita enak. Alhamdulillah. Ya. Punya motor, alhamdulillah. Ada yang nggak punya motor, kemana-mana jalan kaki. Kita punya motor. Jangan ngelihat punya motor, oh dia punya mobil, oh gitu. Akhirnya apa? Merasa kurang terus. Kalau diturutin nggak ada habisnya. Dunia nggak ada puasnya. Ya, keinginan manusia nggak akan pernah terpuaskan. Mentok keinginan itu habis nggak ada. Ya, sampai disumpel sama tanah baru udah berhenti keinginannya. Ya mati maksudnya. Udah disumpel sama tanah masih mau pengen juga bangetan. Ya. Wa man nazara, itu kalau yang ngelihat dunia, urusan dunia dia lihat orang yang ada di bawah dia, urusan akhirat dia lihat orang yang ada di atas dia. Kita mesti ngiri sama orang yang rajin ibadah. Wah, tuh orang udah 70 tahun tapi sholat 5 waktu masih tetap rajin di masjid. Wah, ngiri. Jangan wajar 70 tahun ke masjid udah mau mati, jangan bilang begitu. Ya, kita bagaimana? Ya, justru yang kayak begitu nggak dijadiin sebagai pemicu buat kita. Ya, kalau yang sebaliknya, wa man nazara fid dunya ila man huwa fawqahu. Kalau ada orang urusan dunia dia ngelihat orang yang ada di atas dia. Wa fid dini ila man huwa duna, urusan akhirat dia lihat orang yang ada di bawah dia. Ya, lam yaktubullahu shabiran wala syakir. Ini orang gak bakalan ditulis oleh Allah seorang yang sabar, seorang yang bersyukur. Ya. Ditambahin nama Allah Ta'ala kalau kita bersyukur. Ya. Apalagi kalau kita mau meningkatkan ibadah kita, ya. Kata Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum, ya. Janji Allah Ta'ala, jika kalian bersyukur pasti akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Ini yang pertama. Wala yu'ti du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Dan tidaklah Allah berikan kepada seseorang kemampuan untuk berdoa. Itu berdoa tuh anugerah, Pak. Jangan dipikir berdoa tuh bisa-bisanya kita. Dikasih itu sama Allah Ta'ala. Karena ada orang yang gak dikasih berdoa sama Allah Ta'ala. Dia ngerasa dirinya hebat, dirinya kuat, dirinya kuasa. Dia ngerasa semua urusan itu bisa dilakukan dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Materi yang dia punya, kemampuan yang dia miliki. Gak pernah berdoa. Wah, sombong. Jangan. Ya, berdoa. Ya, berdoa. Kalau berdoa dijanjikan apa? Illa wa qad a'adda lahul istijabah. Ya, akan Allah sediakan buat dia apa? Pengabulan. Ya. Pelulusan dari doa yang dipanjatkan, dikabulin sama Allah Ta'ala, diterima. Ya, tapi apa? Jangan cepat-cepat pengen dikabulin. Ya, kata Allah Ta'ala apa? Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan buat kalian. Seorang muslim, seorang mukmin, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, selama doa yang dia panjatkan itu bukan berupa perbuatan maksiat, kemaksiatan,
maka yakin doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Cuma bagaimana dikabulkannya dan kapan dikabulkannya itu urusan Allah. Kita disuruh ngapain? Berdoa. Ya udah berdoa. Dikabulinnya gimana? Urusan Allah, bukan urusan kita, Pak. Asal jangan berhenti aja kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Allah mengabulkan doa seseorang itu kemungkinannya 3. Yang pertama, Allah kabulkan doanya sesuai dengan apa yang dia minta. Minta pengen berangkat haji, dikabulin sama Allah, dia berangkat haji. Ya. Pengen punya rumah, dikabulin sama Allah, dia punya rumah. Jadi dia diberikan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang dia minta. Ini yang pertama. Dan ini bisa cepat, bisa lambat, ya, bisa langsung segera, bisa lama. Ya. Ini yang pertama, cara Allah mengabulkan doa. Yang kedua, Allah ganti doa yang dipanjatkan sesuai dengan kadar doa yang dia minta. Misalnya begini, ada orang, ya, orang pasar rumput kalau nggak salah gitu, minta duit yang banyak. Ya, orang pasar rumput tuh bukan tuh, kayaknya sih gitu ya, kayaknya. Oh iya itu benar aku. Minta dapat duit yang banyak, tapi nggak dikasih duit sama Allah. Dikasihnya badan sehat, atau dikasih dia selamat dari musibah. Yang kalau dia kena musibah, dia keluar duit sebanyak duit yang diminta. Tuh, misalnya begini, ada orang yang, oh berikanlah aku uang 100 juta misalnya, ya, orang pasar rumput tuh ya, minta duit 100 juta. Tiba-tiba misalnya, naudzubillah, di dekat rumahnya terjadi kebakaran. Semua yang ada di sekitar rumahnya, depan, belakang, kanan, kiri, kebakar semua. Rumah dia enggak. Ya. Ternyata setelah dihitung-hitung, kalau rumahnya dia ikut kebakaran, dia kehilangan duit 100 juta. Itu bentuk pengabulan doa dari Allah Ta'ala. Ya. Atau dia minta duit 100 juta, kemudian dia pergi, katakanlah keluar kota, naik bis. Ternyata bisnya kecelakaan, penumpang yang lain luka-luka, dia selamat dikit aja enggak. Seandainya dia kena, ya, dia terluka dalam kecelakaan itu, dia berobat keluar duit 100 juta. Jadi apa yang dia minta dialihkan oleh Allah dengan bentuk yang lain, dikasih. Ini yang kedua. Yang ketiga, bentuk pengabulan doa oleh Allah Ta'ala apa? Ini doanya disimpan oleh Allah Ta'ala dan diberikan nanti di akhirat. Ini biasanya nih kalau kayak begini disayang sama Allah Ta'ala. Maka jangan kita ngatur Allah. Kita berdoa minta duit, maka Allah mesti ngasih kita duit sesuai dengan doa yang kita minta. Jangan ngatur Allah namanya.
Ya, siapa kita? Masa kita menentuin Allah mesti ngasih kita? Emang Allah budak kita? Justru kita budaknya Allah Ta'ala. Berdoa aja, minta apaan aja minta. Diomelin gak sama Allah? Enggak. Ya Allah, berikanlah aku istana. Allah ngomel gak? Ya Allah, berikanlah aku uang 1 triliun. Allah ngomel gak? Enggak. Coba kita minta sama orang. Inilah bedanya kita minta sama Allah sama minta sama orang. Kita punya teman dekat, Pak, akrab. Ya, tiap hari coba minta duit sama dia. Ya, teman akrab. Gak usah minta deh, minjem aja. Ya, teman akrab gitu. Nah, hari pertama gue minjem duit dong 100.000. Dikasih gak? Nah, kasih. Teman deket kasih 100.000. Ya, seminggu lagi kita belum bayar tuh utang, kita minjem lagi sama dia. Gue minjem duit dong 100.000. Dikasih gak? Kasih, teman deket gitu ya. Minggu depannya minta lagi, minjem lagi. Ini minjem nih, bukan minta. Nah, ada aja yang dikate. Ya. Lo minjem mulu, gantinya bagaimana? Ya, nah rokok aja lo join sama orang, gitu. Ya, rokok join tau gak Pak? Satu batang 6 orang tuh Pak. Muter. Itu teman dekat, saudara deh biasanya kita minta duit sama saudara. Saudara kita kaya, tiap hari kita minta duit sama dia. Ya. Dikasih gak? Sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali lo kerja sono. Minta dulu, minta mulu, emang gue bapak lu, kan begitu. Kira-kira kalau kita minta sama Allah, diomelin gak? Enggak, kapan aja itulah ya. Makanya dikatakan apa? Kalau kita minta sama makhluk, maka itu makhluk akan mengeluh. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, maka Allah akan senang. Justru Allah akan marah kalau kita nggak minta kepada Allah. Tuh Allah marah Pak. Kita nggak pernah berdoa, nggak pernah minta. Di situ justru Allah marah sama kita. Ayo banyak-banyak, yakin aja dikabulin doa kita. Ya, waruwiya. Ya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berdoa, ini doanya Nabi. Ya, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, aku minta kepadamu jiwa yang tenang. Ya, tu'minu biliqaika, yang percaya, yang beriman dengan pertemuan kepadamu. Wa tarda biqadaik, dan jiwa yang rela dengan keputusanmu. Wa taqna'a bi'ataik, dan merasa cukup dengan pemberianmu. Nabi lu masih minta, terus kita enggak minta. Lu apa hebatnya kita dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW? Enggak ada apa-apanya. Bahkan Nabi, makhluk paling mulia di sisi Allah Ta'ala, itu masih minta kepada Allah. Ya. Padahal kalau Nabi nggak minta juga dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi ini akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, tetap minta, tetap doa kepada Allah Ta'ala. Apalagi kita, maka seharusnya kita ini minta kepada Allah, doa kepada Allah. Apaan aja minta sama Allah. Ya, apaan aja. Sampai kata sahabat Nabi apa? Seandainya tali sendalku putus, aku berdoa kepada Allah Ta'ala. Hendak talinya sendal putus, berdoa minta sama Allah Ta'ala. Ini sebagai bentuk apa namanya, ungkapan kiasan. Kayak begitu aja masih minta, apalagi urusan yang lain lebih minta lagi. Jangan bosan-bosan Pak, minta apaan aja dah. Ya, saya nggak hafal doa-doa yang pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya, insya Allah
Paham apa enggak? Paham. Kayak bahasa Madura.